Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian masih dalam keadaan sehat dan ceria. Alhamdulillah. Kita sudah belajar pembelajaran 1 subtematika. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran 2 subtema 3 dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik, percaya diri. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kalian siapkan peralatan, buku tulis, kemudian buku siswa dan alat tulis. Kalian simak baik-baik, catat hal-hal penting dalam video ini, kemudian tugas-tugasnya. Jangan lupa awali semuanya dengan berdoa terlebih dahulu. Are you ready? Siap ya? Kita mulai belajar bersama. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kalian lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Simaklah cerita berikut ini. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. "Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah?" pinta Lani kepada salah satu pengrajin. "Memangnya kamu bisa, Lani?" goda ayahnya. "Ah ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan," canda Lani. "Kalau adik mau mencobanya, silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik," kata pengrajin. "Terima kasih banyak, Pak," kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat pada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. "Dek Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus?" "Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya," jelas pengrajin. "Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus," kata Lani. "Oh, betul sekali, Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi," jawab ayah Lani. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus dilakukan dengan benar.
agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Tentunya kalian masih ingat organ gerak manusia ada dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Sekarang mari kita mempelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Kelainan pada organ gerak pasif atau tulang yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Ada dua macam fraktura, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Kemudian ada kelainan osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Berikutnya ada fisura atau retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ada kelainan lordosis, yaitu tulang atau karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ada kelainan skoliosis, yaitu karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kemudian ada kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher atau agar terhindar dari kelainan? Posisi dan sikap duduk yang benar adalah secara ergonomis. Apakah itu ergonomis? Yaitu saat duduk usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penumpang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Meskipun sudah melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Tidak kalah pentingnya, pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Sekarang coba kalian perhatikan komik berikut ini. Pak John adalah seorang manajer pemasaran. Beliau tidak pernah bekerja berat, tapi pada suatu waktu dia mengalami sakit punggung. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher.
Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Ya Pak, posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John, kata Bu Catherine. Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis, Pak John. Nah, bacaan yang baru saja kalian simak tadi adalah bacaan dalam bentuk komik. Apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, itu tadi yang kita pelajari. Kalian sudah mempelajari tentang kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya pada tulang dan juga penyebab-penyebabnya. Maka bagaimana kalian akan menjaga organ tubuh kalian dengan baik? Nah, kalian perhatikan, kemudian kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana agar tulang kita, otot kita selalu sehat. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya tentunya dengan didampingi oleh orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu ceria.